Wah, tutup ya Apple Store-nya. Padahal gue baru mau borong banyak nih. Yo guys, balik lagi sama gue Effendi, si YouTuber cupu. Nah, di video kali ini gue bakal nge-review ini dia, kamera Poco F2 Pro-nya nih, seperti yang udah gue janjiin di video sebelumnya. Jadi di video kali ini gue bakal gue bagi jadi 3. Yang pertama itu gue bakal jelasin kalian fitur-fiturnya ada apa aja sih di kamera si Poco ini. Habis itu yang kedua gue bakal ngakuin tes foto sama video di siang hari atau daylight. Habis itu yang terakhir gue bakal bikin tesnya juga di malam hari atau di low light-nya. Udah 3 itu aja. Tapi tenang, jangan sedih nih. Gue bakal kasih kalian bonus. Gue bakal kasih tahu informasi tambahan tentang si Poco F2 Pro-nya ini dan tips buat kalian yang gue yakin pasti berguna banget nih. Gak usah lama-lama, langsung aja kita cus ke kontennya ya. Nah, langsung pertama fiturnya nih. Jadi di HP Poco F2 Pro ini dia ada fitur apa aja? Dia ada misalnya yang pertama slow motion, short video, dia ada video, foto, 64 mega shootnya, terus portrait, night mode, panorama, sama Pro-nya ya. Nah, kalau kita lihat nih semua hampir standar ya fitur-fiturnya, kecuali ini ada satu nih short video. Jadi dia itu kayak buat Instagram story 15 detik doang, dan di sini kalian bisa kayak otak-atik frame-nya nih ya, ada frame jadi duplikat 2 biji, 4 biji, pokoknya macem-macem nih. Dan dari sini kalian juga bisa langsung share ke Instagram story. Nah, itu buat short videonya. Terus apalagi ya? Oh ya, untuk mode Pro-nya itu dia juga bisa save in RAW ya. Nah, terus untuk fotonya sendiri, dia ada fitur-fitur kayak misalnya Google Lens yang mana kalian bisa detect kayak Bixby gitulah, detect ini gambar apa atau apa. Terus habis itu kalian juga bisa scan dokumen nih. Jadi udah ada juga nih fiturnya. Habis itu nih yang gue demen nih ya, dia ada fitur beauty-nya langsung nih di dalam. Ini sih gila ya, nggak tanggung-tanggung bisa bikin tirus muka kalian, gede kecilin mata, hidung, dagu, bibir, mantep deh. Kalian lihat aja nih hasilnya gue pakai. Nah, untuk videonya itu, fitur yang spesial menurut gue di sini dia punya yang namanya fitur tracking moving object. Nah, jadi di sini tuh kalian cukup tap aja objek mana yang mau kalian tracking, terus kalian kameranya tuh ntar bakal ngikutin sendiri nih kemanapun objeknya bergerak. Gila, keren juga ya. Terus dia ada lagi fitur buat vlogging nih. Jadi dia ini kayak ada beberapa template, kalian tinggal pilih template-nya itu yang mau yang mana. Habis itu ntar kalian bakal nge-record beberapa klip short, pendek-pendek nih klip-klipnya, nanti dia bakal digabungin sendiri jadi satu, sama dikasih efek-efek transition, atau mungkin kalau nggak salah ada musiknya juga nih, jadi satu kesatuan film atau vlog. Nah, itu buat itunya vlognya. Nah, habis itu dia punya fitur portraitnya. Di sini dia ada banyak settingan, kayak misalnya kalian bisa atur depth efeknya, misalnya seberapa blur, seberapa bokeh atau enggak. Terus dia ada filter-filter juga nih buat efek portrait kalian. Pokoknya di sini lengkap banget deh. Jadi keren sih kalau untuk fitur-fitur si kamera Poco F2 Pro. Gimana menurut kalian? Sebelum masuk ke tes kamera, gue mau kasih lihat kalau ada 3 mode nih. Yang pertama ultra wide, itu yang 0,6 kali, wide yang 1 kali, lalu dia ada zoom 2 kali, dan plus kalian bisa lanjut zoomnya sampai 10 kali nih. Nah, berikut hasilnya. Terus satu lagi nih, mode favorit gue itu adalah makronya ya. Gila, kalian bisa ngehasilin gambar-gambar super detail kayak gini nih. Asik banget kan punya mainan baru. Lanjut ke hasil foto kameranya. Sejauh ini menurut gue hasilnya bagus ya. Detailnya juga kelihatan sih. Dan ini gue compare sama iPhone SE. Di sini warna hijau daunnya itu lebih cerah ya di iPhone SE. Lanjut ke tes vlog kamera depan. Yo guys, jadi kalian sekarang lagi lihat di kamera depannya Poco. Coba kalian perhatiin deh, hasil video pakai kamera depan tuh goyang banget nih. Jujur gue jadi agak mabok liatnya.
Dan gue masih ada satu video klip lagi nih. Tutup ya. Nggak tahu deh, mungkin akhir bulan atau bulan depan baru mulai lagi. Tapi kalian jangan sedih, gue punya tips buat atasin goyangan ini nih di akhir video. Tungguin aja ya. Nah, ini hasil video kamera belakangnya. Goyangannya lebih mendingan ya dibanding kamera depan. Wah, tutup ya Apple Store-nya. Padahal gue baru mau borong banyak nih. Nggak jadi borong deh. Terus gue ada bandingin hasil videonya dengan iPhone SE. Warnanya beda nih antara dua HP ini. Menurut gue sih warnanya iPhone SE ini lebih mendekati aslinya ya. Tapi ya balik lagi ke selera kalian aja. Tapi untuk goyangan menurut gue Poco lebih kenceng dibanding sama iPhone SE. Ada getaran-getaran kecil gitu sih. Coba menurut kalian gimana? Next, gue ambil videonya sambil lari. Kita lihat seberapa stabil nih. Ya lumayan lah hasilnya. Berikutnya kita masuk ke mode low light. Menurut gue hasil foto Poco terang dan jelas. Dan ini gue bandingin sama iPhone SE untuk kamera belakang dan depannya juga. Jelas ya, Poco lebih unggul di sini dan hasil fotonya lebih tajam dan terang. Untuk video dari kamera belakang dua HP ini nuansa warnanya beda ya. Dan di sini cara iPhone SE handle cahaya di mode low light lebih unggul. Kalian perhatiin deh, neon sign toko Arabicanya di kamera iPhone SE lebih jelas, sedangkan di Poco agak pecah. Nah, ini hasil video kamera depan low light. Di sini hasil foto Poco jauh lebih terang dan perhatiin lagi lampu jalanan yang Poco hasilnya lebih pecah. Ini perbandingan foto Poco tanpa dan dengan fitur night mode. Kalau dinyalain night mode-nya hasil fotonya jadi lebih terang dan detail ya. Lalu ini perbandingan foto portrait kamera depan low light dengan iPhone SE. Nah, itu tadi hasil tesnya di daylight sama low light-nya. Gimana? Sesuai dengan ekspektasi kalian nggak? Coba kalian komen ya di bawah. Dan selanjutnya nih, kita ke bonusnya nih. Gue tahu kalian udah tungguin. Dan informasi ini berguna banget. Yang pertama, itu tentang Instagram Story-nya. Jadi di sini gue bakal jelasin atau kasih lihat kalian. Gue coba pakai IG Story, pakai HP ini nih, langsung dari aplikasi Instagramnya ya. Dan hasilnya menurut gue tuh agak putus-putus, lumayan parah tuh, malah kayak gue gempa gitu jalannya. Nah, habis itu gue mau kasih tahu nih, jadi tentang masalah si pop-up kameranya. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada pop-up kamera gini, tiba-tiba dia jatuh, kalian tenang aja, dia bakal pinter, otomatis bakal tiba-tiba nutup sendiri loh pop-up kameranya itu. Kalian nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Keren ya, keren ya, keren ya. Nah, yang terakhir gue ada tips gitu nih buat kalian. Jadi kalian ingat kan yang tadi gue bilang di awal itu, recording videonya itu kalau dari si Poco ini goyangnya parah banget ya, shaky-nya ya. Nah, kalian jangan sedih nih, gue punya solusinya itu kalian bisa install yang namanya Google Photo. Nah, dengan Google Photo ini cara pakainya gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasinya, terus kalian cari video yang pengen kalian stabilin nih. Nah, terus kalian tinggal pencet tombol yang ada logo lambang buat stabilinnya nih. Nah, habis itu kalian save, dia bakal tunggu berapa lama render ulang. Habis itu kalian coba lihat lagi deh. Jadi lumayan stabil nih ya hasil video yang setelah di render ulang dari si Google Fotonya. Oh ya, terus kalian ada sempet request lagi tentang cara pakai Gcam. Coba pakai tes pakai Gcam-nya, tapi entah kenapa gue coba nggak bisa ya. Katanya kayak not available gitu apps-nya buat si Poco F2 Pro ini. Gue nggak tahu deh kenapa. Jadi kesimpulannya, menurut gua dari sisi fiturnya, lengkap banget deh. Jadi kalian nggak usah install aplikasi kayak misalnya scan dokumen, terus dia juga ada Google Lens-nya udah di dalamnya, terus kalian nggak usah ada install beauty apps lagi. Pokoknya semua udah ada jadi satu di aplikasi kameranya si Poco F2 Pro ini nih. Dan karena ini gue pertama kali ya review produk Xiaomi, sebenarnya di HP-HP yang lain itu selengkap ini nggak sih fiturnya? Coba kalian komen di bawah ya, kasih tahu gue. Nah, habis itu dari kualitas hasil foto kameranya nih, menurut gue udah bagus ya. Mulai dari kamera belakangnya, kamera depan buat selfie, terus di low light-nya, terus di portraitnya, pokoknya fotonya sih udah bagus sih menurut gue. Cuman untuk video recordingnya, aduh kayaknya sangat sayang banget ya. Belum bisa dibilang flagship nih, karena yang kalian lihat nih lumayan getar banget, walaupun dia udah punya stabilization-nya.
dengan electronic image stabilization, tapi menurut gue masih agak kurang ya. Apalagi kadang pas kita lagi jalan nih ya, tuh recording kualitas videonya masih kurang banget nih. Cuman kalau kalian emang cuman diam atau kalian pakai tripod atau mungkin kalau kalian pakai gimbal itu mungkin hasilnya bakal lebih baik. Paling cuma itu doang sih yang agak gue kurang suka dari kamera video recordingnya. Ya udah segitu aja videonya, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang HP-nya si Poco F2 Pro-nya nih. Kalian komen ya di bawah tes apa lagi yang bisa gue lakuin ke si Poco-nya ini. Terus kalian like, share, subscribe. Ya udah gitu aja. Bye bye. Gue mau hilang dulu. Ya udah gitu aja video review kameranya. Semoga bisa memuaskan kalian nih yang penasaran sama kamera iPhone SE.